Pada hari ini ada pertemuan 7 parpol di Dharma Wangsa Jakarta. Untuk membahasnya kita langsung saja minta pandangan dari analisa dari Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies. Ada Pak Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang Pak Nyarwi. Atau Pak Narwi, mohon maaf saya klarifikasi dulu Pak. Ya, Pak Nyarwi benar ya, Pak Nyarwi, Pak, kalau ya, kita melihat ini kan masih menunggu ya Pak ya konferensi pers pada pukul 12 siang ini. Tadi teman-teman kami di lapangan melaporkan sudah berbincang dengan Pak Lodwig selaku petinggi Parpol Golkar bahwa pada hari ini benar ada semacam konsolidasi politik membahas soal penolakan sistem pemilu proporsional tertutup yang diajukan oleh kader PDIP. Anda melihatnya sejauh ini apakah hanya sebatas silaturahmi politik saja di awal tahun atau indikasi lain untuk langkah-langkah berikutnya ada sistem pemilu yang digugat oleh kader PDIP, Pak Nyarwi? ya. Kalau kita lihat misalnya sumber resmi dari website MK gitu ya, Hmm. yang menggugat itu kan ada beberapa kategori gitu ya. Hmm. Di situ disebutkan ada dua kader partai, yang satu dari PDIP gitu, Dimas Prian Wicaksono, ada juga bahkan dari Nasdem nih, Yuwono Pintadi disebutkan anggota Partai Nasdem. Hmm. Ada juga yang caleg gitu, ada juga yang anggota masyarakat biasa gitu ya, Hmm. representasi masyarakat. Nah, eh, iya, mungkin menguji di MK itu hak ya yang disediakan. Tetapi kan kalau kita lihat biasanya mekanisme regulasi itu kan bukan apa istilahnya, itu kan dibahas di parlemen ya. Hmm. Selama ini yang kita tahu dari undang-undang pemilu dari periode ke periode sejak masa reformasi sampai hari ini itu mekanismenya di parlemen. Nah, Hmm. memang kalau kita lihat ya tentu di sana ada kepentingan partai ya, Bung ya. Eh, ada partai-partai yang mungkin merasa diuntungkan ketika itu bergeser ke tertutup gitu ya. Menguntungkan dalam artian bukan saja itu untuk kepentingan mendapatkan proporsi suara yang lebih besar, kursi gitu, atau bisa mencalonkan orang yang terseleksi dengan baik misalnya begitu. Tetapi juga ada juga yang merasa dirugikan kan, karena mungkin bisa jadi karena kalau kita lihat khususnya yang mungkin punya peluang dirugikan itu kan partai-partai yang partai ID-nya itu kurang kuat di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Partai yang mungkin identitas keparteannya atau organisasi keparteannya itu kurang dominan atau kurang visible gitu ya. Nah, justru mengandalkan para kandidat-kandidat populer, politisi yang muda mungkin atau politisi baru yang punya banyak pengaruh seperti itu gitu. Makanya kalau kita lihat kan konfigurasinya di sini menarik ya dalam antara tertutup sama terbuka ini. Ya, misalnya yang PDIP yang jelas-jelas mendukung gitu ya, atau ikut dari pernyataan resmi ya dari beberapa elit kalau kita simak, itu bahkan memberikan alasan. Tapi juga ada beberapa yang cenderung menolak secara tegas, gitu baik yang ada yang selama ini tidak gabung di pemerintahan gitu, seperti PKS, juga Demokrat gitu, tapi juga termasuk partai yang juga ikut bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi, misalnya Golkar, elit-elitnya juga. Tapi itu juga dari elit ya, bukan dari struktur pengurus saya lihatnya ya. Terus kemudian juga partai-partai yang seperti saya kira juga ada ini kategori yang ketiga yang saya simak juga itu menunggu hasil putusan MK. Jadi kalau misalnya kayak Gerindra itu menyatakan seperti itu. Kalau mau diputuskan tertutup ya akan diikuti, disiapkan kalau terbuka ya siap berkompetisi seperti itu. Nah di situ juga sebenarnya Bung kalau lebih jauh, kalau kita ngomong demokrasi itu kan esensinya banyak ya. Misalnya ada 4 lah paling tidak ya. Partisipasi jelas, dalam demokrasi harus ada partisipasi. Terus kemudian di sana juga ada representasi gitu ya. Kemudian di sana juga ada tanggung jawab gitu ya. Nah kalau bicara salah satunya adalah aspek partisipasi, tentu partisipasi pemilih dalam pemilu itu menjadi penting. Nah untuk mendorong partisipasi pemilih, ya itu juga banyak bisa melalui partai, bisa juga melalui kader-kader partai. Tapi yang paling menarik di sini sebenarnya adalah representasi gitu ya. Dan di sini representasi itu kan yang paling ideal kalau kita ngomong demokrasi tentu partai politik memang. Tetapi kan sejarah kepartean di masing-masing negara itu beda ya. Ada yang partai itu tumbuh dari bawah betul gitu sehingga keorganisasiannya itu kuat dan mengakar. Mengakarnya ke bawah bukan ke atas gitu ya.
Ada yang partai itu boleh dibilang sponsor dari organisasi gitu, yang sudah ada ya, baik ormas atau yang lain. Ada juga yang sangat kuat ditentukan oleh pembentukannya oleh elit gitu ya. Nah di situ juga kemudian ada pertanyaan soal representasi ini oleh siapa kan gitu. Baik. Nah di situ, nah kemudian juga salah satunya juga kalau kita lihat juga terkait dengan representasi ini, itu kan juga idealnya kalau hari ini kan kalau kita ngomong prinsip demokrasi itu apa sih? Sistem pemerintahan, ya kan? Secara umum kalau kita lacak di depannya definisi itu oleh siapa? Oleh rakyat, gitu ya. Oleh dan untuk rakyat juga. Nah oleh rakyat ini kan pemilih punya hak yang luar biasa sebenarnya untuk menentukan siapa yang kira-kira bisa mewakili mereka kan gitu Baik. dalam sistem pemilihan ya di sini dalam konteks pileg misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya disodorkan dengan tertutup gitu, nah pertanyaannya pemilih bisa tahu nggak kan gitu. Nah kalau terbuka mereka punya peluang. Nah cuma kendalanya adalah sejauh mana gitu pemilih sendiri itu juga bisa tahu. Nah kadangkala juga di sini saya kira juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat beberapa orang itu tergelitik ya untuk kembali ke tertutup. Tetapi sekali lagi kita kan sudah mengalami menurut saya ya, sistem pemilihan terbuka ini sudah lama ya sejak 2004 dan salah satu indikator demokrasi itu kan sistem pemilu. IPS itu berapa kali bikin atau membuat survei ya tentang kepuasan demokrasi, dan rata-rata survei nasional itu kepuasan demokrasi kita itu ya 70 sekian gitu. Artinya masyarakat itu sudah terbiasa dengan dan cukup puas dengan sistem demokrasi yang ada, yang termasuk dalamnya saya kira juga sistem pemilu itu sendiri gitu. Itu Bung. Berarti hitungan politiknya kalau PDIP masih kuat untuk sistem proporsional tertutup, peluang untuk meraih suara itu sangat besar sekali ya sebagai partai besar di masa yang akan datang di 2024, Ya, Pak kalau Nyarwi. dalam analisis saya ya, karena PDIP itu dari beberapa data survei juga menunjukkan partai ID yang paling kuat ya, termasuk dalam berbagai partai Indonesia. Itu saya kira peluangnya jauh lebih besar kalau itu tertutup ya, untuk katakanlah karena gini ya, tetapi juga itu saya kira juga belum merata juga di semua wilayah di Indonesia ya. Kalau kita bicara misalnya Jawa Tengah ya, dan juga Jawa Timur juga, dan banyak tempat lah, itu saya kira PDIP bisa bahkan bisa mayoritarian gitu misalnya. Tapi di beberapa tempat mungkin juga tidak, mungkin ada bahkan mungkin Golkar lebih dominan atau mungkin Partai Gerindra juga bisa jauh lebih dominan seperti itu. Jadi ini yang kemudian kenapa ini kan sebenarnya gini Bung, kalau Ya. kita lihat kembali ke sistem pemilu tertutup itu sebenarnya konsep dasarnya itu kan partai list representation dalam sistem pemilu. Nah partai list representation itu kan ada dua ya, yang satu tertutup open list gitu, yang ini close list gitu ya. Nah yang dimaksudkan kemudian yang terbuka itu kan sebenarnya partai itu menyodorkan ya, di sana itu ada kaitannya dengan kandidat seleksi kandidat ya, dalam menominasikan calonnya. Partai menyodorkan nama-nama orang ya yang dipandang bisa dinominasikan untuk mewakili suara masyarakat kan gitu. Nah masyarakat idealnya kemudian punya opsi atau pilihan kan gitu untuk bisa menentukan siapa. Nah hanya saja ini sekali lagi ya, kultur demokrasi kita kadang-kala belum berkembang maksimal, sehingga masyarakat sendiri tidak punya kesempatan untuk mengenali satu-satu gitu ya kualitas dari kandidat ini gitu, tidak untuk berinteraksi secara langsung gitu. Belum lagi munculnya pragmatisme gitu ya, termasuk money politik di sana misalnya begitu ya. Nah itu yang kemudian mengkhawatirkan orang Baik. yang kemudian menggelitik untuk itu kembali ke tertutup. Pak Tapi Nyarwi. sekali lagi balik lagi ke tertutup. Kalau tertutup bagaimana caranya masyarakat bisa mengenali calon-calon atau tokoh-tokoh yang akan mewakilinya kan gitu. Nah ini juga dilema juga kan, karena kalau kita bicara representasi, nah di situ kata kuncinya kan bagaimana masyarakat punya cara untuk berinteraksi gitu dengan sosok atau figur gitu yang kemudian bisa menjadi representasi dia. Karena balik lagi walaupun bicara demokrasi itu substansinya partai politik ya sebagai aktor penting dalam demokrasi, tapi balik lagi kan di sana ada aktor-aktor yang berupa orang dengan identitas sebagai politisi, dengan punya karir track record ya yang bisa dievaluasi, bisa dilihat orientasi kebijakan, sikap dan seterusnya gitu ya, termasuk kompetensinya karena juga gitu. Itu kira-kira Bu. Baik, singkat saja ini terakhir pandangan Anda Pak Nyarwi, ini kan MK
kita menunggu bola dari MK untuk menentukan gugatan dari kader PDIP ini untuk mengajukan sistem proporsional tertutup ya Pak Nyarwi ya. Ada waktu 1 tahun menjelang 2024 dari tahun ini. Apakah waktu ini cukup ideal ya untuk mengubah suatu sistem pemilu? Kalau dalam hitungan proses pelaksanaan pemilu dan sekarang kan sudah berjalan tahapan pemilu ya. Hmm. Saya kira itu akan memunculkan beragam jenis kontroversi kalau beberapa orang mengatakan dulu bahasanya kegaduhan gitu ya. Kita sudah pertama begini, kita sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka dan itu sudah berkali-kali pemilu dari 2004 gitu. Terus yang kedua juga saya kira juga akan memunculkan dinamika internal dalam partai juga di masing-masing partai karena dari pola-pola baik yang kandidat yang lama, incumbent maupun yang baru, mereka juga saya kira sudah familiar dan terbiasa ya dengan pola kerja sistem proporsional terbuka. Dan di sana kemudian kalau bergeser ke tertutup, saya kira ada dinamika internal di masing-masing partai yang itu saya kira juga menjadi beban tersendiri ya, energinya terkuras karena termasuk implikasi di sana misalnya yang punya resources kemudian tidak dapat nominasi, nah itu kemudian untuk malas berkampanye, malas berinteraksi dan seterusnya misalnya contoh begitu. Walaupun sisi lainnya juga bisa juga ya partai makin peran partai makin dominan. Tapi saya kira komplikasinya makin banyak ya ya akan muncul beberapa jumlah kontroversi yang menurut saya kurang produktif juga gitu ya. Kalau misalnya itu mau didesain ke sana, ya saya kira itu ruang pembahasannya saya kira lebih tepatnya bukan melalui judicial review ya, tapi melalui perubahan undang-undang ya, yang nanti akan mungkin diperkirakan atau dipikirkan untuk pada periode setelah 2024. Kira-kira itu. Baik, waktu yang tepat adalah untuk membahasnya setelah tahun 2024 begitu ya pandangan Anda ya? Ya. Karena kalau dibahas sekarang itu seakan-akan kan jelas ya siapa yang berkepentingan dan siapa yang punya ini. Nah itu saya kira dan muncul berbagai kecurigaan yang kadang-kala itu menjadi rumor atau sulit divalidasi gitu ya. Walaupun argumennya bisa dipahami satu sisi bisa dipahami secara proporsional. Baik, terima kasih atas pandangan Anda siang ini Pak Nyarwi Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies terkait wacana adanya dari PDIP untuk memunculkan kembali isu sistem pemilu, sistem proporsional tertutup pada siang hari ini. Terima kasih Pak Nyarwi, selamat sehat selalu. Assalamualaikum Pak Nyarwi. Salam. Terima kasih.